kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam sukacita. Saya pastikan kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa Pentakosta ini biarlah kita mencari Tuhan lebih sungguh lagi, dan kita memohon biar Roh Kudus-Nya memenuhi kita sekalian pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Dan sebelum itu saya mempersilakan kita semua untuk pribadi lepas pribadi bersaat teduh sejenak. Biarlah Tuhan berkenan untuk menjamah melawat kita masing-masing sepanjang ibadah pagi hari ini. Kita sembah Tuhan.
ini Bapak Ibu, nyanyi pujian ini dengan penyembahan yang keluar dari sebuah kerinduan dari hati kita, bahwa kita mau Roh Kudus yang menjamah kita semua pada pagi hari ini. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku
Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati buat kita dan yang membawa kebangkitan hidupnya buat kita, supaya yang kita mati karena dosa, kita dibangkitkan dalam pengharapan yang baru, dalam janji-janji Tuhan yang hidup itu, supaya kita hidup terus dalam pengharapan, kita terus hidup di dalam kekuatan Tuhan. Dan itulah yang memampukan kita untuk berjalan hari ini, hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita berbuat, tapi yang menentukan adalah bagaimana respon kita untuk mengasihi Dia lebih dari hari ke hari. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan kami bersukacita. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami boleh bersukacita menikmati kehadiran Tuhan. Kami tahu lambatan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus sanggup mengubahkan setiap kami. Tuhan Yesus sanggup memberikan kami pengharapan yang baru. Tuhan Yesus sanggup memberikan kepada kami kekuatan yang baru, sehingga kami yang lemah dibangkitkan kembali dalam semangat yang menyala-nyala kembali, dibangkitkan kembali dengan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan kami dapat bernyanyi, kami dapat bersorak, kami dapat mengeluarkan nama Tuhan, dan kami dapat fokus kepada Tuhan di sepanjang ibadah pagi hari. Berkati umat yang hadir Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus bekerja dari awal hingga pada akhirnya, sampai kami pulang membawa berkas-berkasnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, dan katakan amin. Bisa kasih tos kanan kiri. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kita dipertemukan dalam keluarga yang indah, yaitu keluarga Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itulah menjadi benteng kekuatan kita hari-hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyatakan firman-Nya. Firman-Nya Tuhan, pelita bagi kami. Dia adalah terang bagi jalan-jalan kita.
Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita sudah diberi kekuatan, kita sudah diberikan kesehatan, kita juga sudah diberikan pemeliharaan. Gak ada yang kelaparan kan satu minggu ini? Amin. Semua karena berkat Tuhan menolong dan memelihara kita. Kalau hari-hari Tuhan mencukupkan kita dalam segala hal, terutama kebutuhan perut kita, biarlah pada pagi hari ini firman-Nya akan menguatkan dan mengenyangkan kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta untuk pemuda maju ke depan. Mereka akan memberikan persembahan pujiannya buat Tuhan. Pujian pemuda tadi mengatakan bahwa mereka semua mau menyerahkan diri untuk menghamba kepada Tuhan. Karena sekalipun kita menghamba, kita menjadi hamba, tetapi di dalam Tuhan ada kebebasan dan ada kebangkitan. Tuhan yang hidup itu akan memberikan kehidupan yang sungguh amat luar biasa bagi orang-orang yang mau percaya berjalan dengan Tuhan. Mazmur berkata,
firman Tuhan, penyertaan Tuhan itu sungguh sangat sempurna. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri mendengarkan berkat firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar?
biasa. Bapak Ibu sehat-sehat? Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah, itu suatu berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Siap. Oh, siap. Oke, shalom. Shalom. Hari ini kita duet. Bapak Ibu jangan bosan lihat saya ya. Ya. Saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana berkat Allah selalu ada itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang percaya. Amin. Jadi berkat Allah yang selalu ada itu bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar moto, tapi berkat Allah selalu ada itu dinikmati oleh saudara dan saya. Amin. Nah, bagaimana supaya berkat Allah itu selalu ada, kita bisa menikmatinya? Ada satu hal ya, kalau kemarin satu hal, kemarinnya satu hal, kemarin satu hal, sudah beberapa hal. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana memelihara hati, ya kan? Menata hati, menjaga hati. Karena ini sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, tapi sesungguhnya ini adalah sesuatu yang membuat kita harus berjuang. Karena bicara masalah hati itu susah-susah gampang. Oleh sebab itu kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan ini, sehingga Amsal pasal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Yang bisa kita alami, yang bisa kita nikmati. Sehingga ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang dapat kita nikmati, ada sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Maka di situ diperlukan jaga hati. Katakan jaga hati. Oke. Mungkin dari hal ini istri saya bisa menjelaskan tentang sesuatu hal. Bagaimana kita supaya bisa memelihara hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, kita setiap hari akan bertatapan muka dengan orang-orang yang berbeda karakter satu dengan yang lain. Di dalam rumah kita sendiri pun kita bertemu dengan anak kita, dengan cucu kita atau pasangan kita itu dengan karakter yang berbeda dengan kita. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda satu sama lain, dan dari keberbedaan itulah seringkali kita menjumpai hal-hal yang mengganggu hati kita, ya. Sehingga kita sedang membahas sesuatu, berkata, membincangkan sesuatu dengan pasangan kita, tahu-tahu di ujungnya berujung dengan perselisihan, dengan pertengkaran, seperti itu. Cemberut. Iya, berujung dengan mutung alias cemberut. Tidak ngomong. Iya. Terakhir dengan tidur sendiri-sendiri. Saling membelakangi. Iya kan? Seperti itu. Karena itu berbicara tentang masalah hati, ya kan? Orang yang hatinya bermasalah, orang yang hatinya belum beres, tidak mungkin bisa melakukan komunikasi dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah punya pengalaman. Mulai kebalik-balik ini. Ya, pernah punya pengalaman, baik saudara yang sudah berumah tangga, saudara yang single, saudara yang masih anak muda, maupun anak, semua pernah mengalami yang namanya masalah hati. Tadi pagi ketika saya mendengar istri saya komentar bicara dengan Bu Suci, dengan Mbak Suci, biasa mendengar kalimat
logat yang seperti itu? Biasa baik Pak. Oh ya iya. Tapi di telinga saya itu sudah mulai mengganggu. Kenapa? Nadanya dalam kebiasaan tradisi asal saya itu sudah nggak mengenakan. Logatnya itu, cengkoknya itu sudah nggak enak. Ya, itu sudah mengganggu hati saya. Nah, ternyata bagi Mbak Suci mendengar itu biasa aja, ya kan? Biasa aja, ya kan? Nah, terus bagaimana kita bisa memelihara hati terus menerus, Bapak Ibu? Ya, kira-kira kalau dari sisi seorang wanita, bagaimana bisa menjaga hati terus menerus? Padahal akan ketemu dengan orang yang sama tiap-tiap hari. Yang bekerja pun juga akan bertemu dengan tiap-tiap orang yang sama tiap-tiap hari di kantornya, ya, ketemu dengan bosnya yang seperti itu, ketemu dengan teman kerjanya seperti itu, ketemu dengan teman-teman karyawan yang lain seperti itu. Begitu juga dengan hal yang sekolah. Ya, satu kelas ya itu aja tiap hari. Ya, masuk kelas ketemu dengan orang yang sama. Ada yang nyebelin, ya kan? Ada yang menyenangkan, ya kan? Ada yang jahil, ya. Ada yang ngambekan, ya kan? Ada yang tersinggungan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa bertahan di situ? Tidak lain tidak bukan selain kita harus bisa menjaga hati, memelihara hati, menata hati. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya kita bisa hidup yang dapat dinikmati, kita perlu memelihara hati. Ya, bagaimana? Apakah hatimu sudah normal? Sudah. Ya. Karena firman Tuhan Amsal 24-23 itu kan kuncinya ada di kewaspadaan. Ya. Jangan sampai kebablasan. Waspada, hati-hati. Iya. Ya. Terus? Nah, sebelum masuk, saya akan membagikan satu video yang, gitu. iya, Oh, saya ya, membagikan oke. video. Ini dari sisi curah-curahan hati suami-suami. Nah, silakan. Waktunya istri nanti datang. Bisa mendengar? Gak bisa, kurang jelas. Jadi yang dipermasalahkan dari curhatan bapak-bapak itu masalah HP. Jadi kata bapak-bapak yang curhat di counter HP itu mengatakan bahwa istrinya itu tidak bisa jauh-jauh dari HP. Ya, buka HP, terus anaknya terus tiba-tiba ingat, oh
setelah itu tidak mematikan anak tapi main HP. Begitu terus, oh saya belum cuci baju, hanya sebatas perkataan, tapi baju tidak dicuci sampai akhirnya sudah sore jam 4. Terus bapak-bapak itu bilang begini, kalau bukan aku artinya orang jembar sak segoro, mungkin saya nggak bisa tahan. Tapi saya mengingat saya kepengen umur panjang. Nah, bapak yang satunya itu mengatakan saya kepengen umur panjang, sampai saya asam lambung gara-gara mikirkan kelakuan istri saya yang suka main HP seperti itu. Tapi saya ingat saya mau umur panjang, jadi saya sabar. Jadi kuncinya sabar. Walaupun sampai asam lambung. Iya. Nah, iya. Karena apa? Kalau ikut-ikutan bicara, yang terjadi apa? Pertengkaran. Makanya istri itu jangan sering-sering dinasehati katanya. Ya kenapa? Perempuan itu nggak pernah salah. Ya. Yang pertama yang tidak pernah salah itu adalah Tuhan, dan yang kedua Istri. Karena apa? Susah sekali ngakunya. Ya. Begitu juga sebenarnya sama sih dengan yang laki-laki ya. Ya, tapi di sini biasanya slogan bahwa yang tidak pernah salah itu adalah wanita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu salah satu bentuk proses dalam menjaga hati, memelihara hati. Nah, kita akan melihat dalam hal ini bagaimana keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Ini saudaraku satu buah artikel yang sebenarnya dulu sudah pernah saya tulis dan saya pakai nama orang lain. Ya, di sini adalah jagalah hatimu. Sementara judul asli yang bisa saya buat adalah Your success is determined by your heart. Artinya apa itu? Ya, kesuksesanmu, keberhasilanmu ditentukan oleh hatimu. Sebenarnya kata-kata indah ini saya dapatkan rema dari jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan maka dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sudah yang dikasih Tuhan, keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh hati. Ya kan? Kalau hatinya baik, akan mendapatkan sesuatu yang baik walaupun faktanya di luar sana tidak baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan jagalah hatimu baik-baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan itu sama saja dengan jagalah hatimu baik-baik ya. Ditata hatinya, dijaga hatinya, dipelihara hatinya. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Karena dari hati akan masuk ke dalam pikiran. Ketika dalam pikiran bergerak, itu akan menggerakkan tindakan dan menggerakkan mulut kita. Ya, kalau sudah di hati, sudah bad mood, kira-kira apa yang terjadi? Ambiar sakabe. Kerjaan nggak beres, terus planning hancur, terus hubungan dengan suami, dengan anak juga ambiar. Nah, ambiar, rungkat katanya ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hati kita itu hati yang harusnya hati yang lembut. Tapi ada kalanya hati seseorang itu menjadi keras. Ya, ibarat gini. Enak mana itu donat yang lembut dengan donat yang pantai? Tergantung selera. Kalau Bu Elena beda lagi ya. Senang sih pantat kemlingking. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana cara memelihara hati? Satu-satunya supaya hati kita bisa terpelihara, tertata dengan baik, satu-satunya adalah kita harus bisa
rendah hati. Ya. Kalau orang yang sudah rendah hati itu diapa-apain nggak ada masalah. Rendah hati itu anak asal ya? Anak asal. Apa namanya? Dia lagi mikir nih, Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Dadakan. Dadakan. Sama-sama ngeheng, ya kan? Sama-sama sudah overload, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi puji Tuhan masih diberi kekuatan untuk tetap dapat melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan. Itu pikir kami, saudara. Nggak tahu pikir orang lain, nggak tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tapi yang satu hal yang kita mau adalah nama Tuhan dimuliakan. Cara memelihara hati adalah dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu awal dari pengetahuan. Supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kita perlu yang namanya takut akan Tuhan. Orang yang mengaku takut akan Tuhan tapi tidak peduli dengan mana yang buruk, dengan mana yang baik, berarti dia adalah orang yang masa bodoh. Ya. Makanya di sini perlu yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati itu sifatnya lembut, ya kan? Lembut. Nah, kalau menggambarkan kelembutan itu seperti apa ya? Ya kan? Lembut. Cobalah mikir. Lah kan? Saya nunggu di bawah bicara, sebenarnya dalam hati saya sudah nggak tahan loh. Kerendahan hati itu seperti kita tuh mengerem. Mengerem. Ya, sebab kalau kita dalam kecepatan tinggi berhadapan dengan sesuatu yang mendadak di depan, kita tidak mengerem, akan terjadi crash, akan terjadi kecelakaan, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau kita rendah hati, maka menjauhkan dari pertengkaran, menjauhkan dari perselisihan. Karena ada kerendahan hati, ada pengereman. Harus ada yang injak rem. Sementara di sisi rem itu sebelah kiri atau sebelah kanan, Pak? Kalau sepeda motor ada di sebelah kanan, ya harus menginjak rem. Sementara di sebelah kiri menginjak gasnya pol-polan, ya kan? Coba Bapak Ibu dan Saudara bisa bayangkan bahwa yang sebelah kiri menginjak gasnya pol-polan itu sudah kalau sudah megang setir itu sudah begini-begini itu. Sementara yang sebelahnya harus nginjak remnya juga harusnya pol-polan. Kalau sama-sama nginjak gasnya pol-polan, apa yang terjadi? Nabrak, ya kan? Nah, oleh sebab itu perlu yang namanya kerendahan dan takut akan Tuhan. Hati. Coba perhatikan Bapak Ibu, apa ganjarannya? Ya, ganjarannya kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah satu, kekayaan. Orang mau soge, ya soge orang iso menikmati kepriwe, ya kan? Yang duwe yang mangan yang nikmati, ya satu kekayaan, dua kehormatan, ya. Orang yang rendah hati itu pastinya lebih banyak kan mendapatkan kehormatan daripada mendapatkan cacian. Perhatikan baik-baik, orang yang rendah hati lawan katanya adalah orang yang tinggi hati. Tinggi hati, temannya tinggi hati, sombong. Temannya sombong, angkuh. Temannya angkuh, congkak. Masih banyak lagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan, ya kan? Karena tinggi hati, keangkuhan adalah awal dari kehancuran. Coba Bapak Ibu perhatikan, iblis itu kenapa diusir dari surga? Karena dia sombong, dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya dia ingin bahwa pamornya, kehormatannya itu sama dengan Allah.
Jangan adamu Allah lain di hadapanku. Artinya Allah tidak mau diduakan. Makanya ketika di situ ya si malaikat, pemimpin malaikat itu menyamakan dirinya dengan Allah, di situ Tuhan tidak suka. Orang sombong tidak disukai oleh Tuhan. Di sini ada ya, ada di sini ya. Oke, Orang sombong Tuhan tidak suka, dan orang sombong juga banyak orang yang tidak suka. Tapi orang yang rendah hati ganjarannya adalah kehormatan. Artinya banyak orang yang akan sayang dengan orang-orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati pun disayang oleh Tuhan. Ya. Orang yang rendah hati itu biasanya akan cepat mendapatkan belas kasihan. Percaya atau tidak percaya, ketika Bapak, Ibu, dan Saudara mau memperhatikan seseorang, yang dilihat ukurannya adalah biasanya orang itu mau menerima. Biasanya orang yang mau menerima itu orang yang rendah hati. Karena orang sombong sulit sekali menerima sesuatu. Makanya di sini salah satu hal, ketika kita mau rendah hati, di situ belas kasihan Tuhan tuh turun, kemurahan Tuhan cair. Saudara yang dikasih Tuhan, itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga adalah kehidupan terpancar, kehidupan selama dunia akhirat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau baca Amsal pasal yang keempat. Ya, di bawahnya tadi Amsal 4 ayat 23, kita baca 24, 25, 26, 27. Nah, coba dibaca. Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini semua gereja itu sedang mempersiapkan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu adalah hari raya pencurahan Roh Kudus. Kira-kira Roh Kudus sudah tercurah atau belum? Roh Kudus sudah tercurah atau belum? Halo? Sudah. Ya. Tapi kenapa tradisi gereja seringkali mengadakan kita ibadah 10 malam, 10 hari, 10 malam? 10 hari menjelang hari Pentakosta. Nah, dikatakan ibadah pencurahan Roh Kudus, ya kan? Apakah Roh Kudus belum dicurahkan? Jawabnya sudah. Tapi bagaimana komitmen orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Nah, ciri-ciri hari ini kita mau melihat bagaimana orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu kita akan melihat dari hal-hal berikut. Ya, yang pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa jaga mulut. Yang kedua, jaga mata. Yang ketiga, jaga sikap dan pikiran. Nah, kita melihat di situ ayat 24, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih, buanglah mulut serong. Mulut serong, saya bayangin mulut serong itu sebenarnya apa ya? Yang mengot-mengot itu ya. Tapi di sini jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Apa Bapak Ibu mengerti arti dolak-dalik? Ya? Bu Titi, kira-kira dolak-dalik itu apa ya? Pelin-pelan, mencela-mencele, pelin-pelan,
beton. Siapa tahu beton? Beton yang dimakan itu loh. Beton nangka, biji nangka. Coba Bapak Ibu kalau makan nangka yang sudah matang, itu bijinya itu peret apa enggak? Licin. Nah itu namanya peret beton. Nyitram. Omongannya nggak bisa dipercaya. Omongannya nggak bisa dipercaya. Padahal dalam konteks siapa sih yang suka mulut serong dan bibir yang dolak-dalik ini? Ini konteksnya adalah berbicara tentang wanita jalan, wanita tuna susila, wanita yang suka jalan malam-malam, ya kan, Bapak Ibu. Mari Mas. Aduh, saya hampir baru jam 10 mau nutup pintu gereja, ada yang jalan kaki, ya, mari Mas, gitu kan, nggak jawab, repot ya, dijawab takut istriku denger, ya kan. Pak Victor aja baru aja pergi, ini jalan, ya kan. Nah, saudaraku, biasanya orang yang seperti itu bibir mulutnya sangat manis. Rayuannya itu rayuan yang jos, rayuan maut, saudaraku. Nah, di sini dikatakan bibirnya dolak-dalik itu bibir yang jahat, walaupun kata-katanya sangat manis. Rayuannya itu manis sekali. Kalau nggak tahan hati, wah, bisa buka pintu ini, gitu kan. Masih jam 10 Bapak Ibu. Di jalan ini sudah mulai banyak yang berkeliaran. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. Jangan di. Terus Ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka, tetap ke depan. ya, itu namanya fokus. Ya, memandang terus ke depan, tatapan matamu tetap ke muka. Fokus. Seringkali dulu ketika saya ngomong dengan Owen itu orang yang susah diajak bicara untuk tatapan berhadapan muka dengan muka. Owen, ya, tatap mata saya. Nah, artinya ketika kita sedang berbicara, dengarkan baik-baik. Tapi Owen tetap kan diglu, ya itu kan diglu kan? Iya kan, ya. Tatap mata saya. Nah, saudara, kalau kita sedang berbicara dengan orang lain yang diharapkan apa? Kiai kalau ngobrol dengan seseorang yang diharapkan orangnya memalingkan wajah atau mantengin? Mantengin ya. Masa ketika diajak bicara, iya, gitu kan? Iya, sambil modal, iya, itu. Kira-kira rasanya gimana? Ya, dongkol enak banget. Iya, aku dengar apa yang kamu katakan seperti kebiasaannya di sebelah saya. Iya, aku dengar, ya. Iya. Tapi setelah beberapa menit, apa tadi? Apa tadi? Gitu kan? Nah, saudaraku, fokus itu menatap tajam ke arah orang yang sedang diajak bicara. Jadi pesan yang disampaikan itu nyampe. Terus, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. orang yang bisa menempuh jalannya ke depan itu orang yang sudah memikirkan jauh-jauh hari, orang yang sudah memikirkan segala resikonya. Tapi kalau orang yang tidak pernah memikirkan, itu the power of kepepet. Makanya di sini saya mengambil rumusan bahwa yang pertama, orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus itu bisa jaga hati, mulut, jaga mulut, jaga sikap, jaga pikiran. Oke, tolong jelaskan yang satu. Oke. Jaga mulut, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya.
biasanya yang keluar dari mulut kita, omongan kita itu sudah ada rasa-rasa di dalam belum? Atau spontanitas? Berbeda ya dengan orang yang kagetan, yang latah, jalan-jalan, ya. Itu sudah ada memorinya, sudah ada sono-sononya itu, ya kan? Sandung, ya kan? Sudah sampai ada ehonya itu ya. Itu orang latah, itu spontanitas. Tapi berbeda dengan orang yang memikirkan sesuatu, bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hatinya. Makanya kalau menyanyi, nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Kenapa? Biasanya orang yang suka nyanyi lagu sedih-sedih, melo-melo, itu ada rasa-rasanya bahwa hatinya sedang bermasalah, ya. Gelas-gelas kaca. Lagu siapa? Iya, Daniarti. Ternyata apa yang terjadi dalam kehidupannya Bapak Ibu? Ya, ternyata itu dari lubuk hatinya. Saudara pernah dengar lagu hancur hatiku, hancur hatiku. Lagunya siapa? Hancur beneran, ya kan? Ya, yang tidak punya alamat ya, kemana. Ya kan? Nggak pernah sampai itu saudara yang dikasih Tuhan. Nah, makanya orang-orang yang ingin menghibur dirinya, ya, dengarkanlah lagu pujian penyembahan, ya, nyanyikanlah lagu pujian penyembahan atau lagu yang punya spirit semangat. Walaupun tadi ku kan terbang, ini di otak saya sudah mulai error nih. Ngeblank chordnya ya? Iya. Sudah mulai error nih. Kemarin latihan gak jadi, sudah lahan. Nah, rupanya memorinya udah gak nyampe nih. Nah, perlu ada kotoran-kotoran yang harus dibuang. Nah, jaga mulut, ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Hati yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik. Berbeda dengan yang dolak-dalik tadi ya. Walaupun kata-katanya baik, tapi menjurus menjadi racun maut, ya. Terus, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Perhatikan baik-baik. Jadi sumber dari segala sesuatu yang diperkatakan oleh mulut asalnya dari hati. Makanya hati. Terus? Jadi apabila ada orang yang berkata yang pedas kepada orang lain atau yang tidak enak kepada orang lain, berarti hatinya sedang bermasalah. Bapak Ibu, secara jujur, kalau mau terus terang, kalau mau sadar bahwa ketika hati kita belum beres, omongan kita itu akan selalu kedus, ya, akan selalu. Nah, kalau Jawa Timurnya sengak, ya. Kalau Purwokertonya apa? Hah? Sengok. Sengol ya? Sengol apa sengok? Sengol. Ya sengok ya sengok, ya. Nah, akan selalu nggak enak didengar, nggak enak. Nah, makanya perlu ada pemberesan hati, pemulihan hati, supaya bisa menjadi berkat. Ingat Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ngunduh woe apa? Lambe. Oke. Orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ternyata lebih besar resiko saya daripada Bapak Ibu dan Saudara, karena yang lebih banyak bicara saya. Kenapa? Di sini dikata orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Lah kalau saya sudah salah bicara, semuanya akan salah. Nah, makanya bisa jadi
batu kilangan itu dikalungkan di leher ini, dicemplungkan ke laut. Karena apa? Sudah menyesatkan banyak orang. Makanya dalam kitab dikatakan jangan mau jadi guru, karena guru itu berat tanggung jawabnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukurlah kita semua hari ini dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Makanya sepanjang malam sampai jam 3 tiba-tiba sudah terdengar suara speaker yang ada di sebelah, berarti setengah 4 belum tidur. Aduh, kapan tidurnya ini kan? Nah, sudah mata pecicil, apa tuh pecicil? Ya, sudah nggak bisa tidur lagi, ya kan? Kancilan. Padahal kancil nggak ada di situ. Nah, di sini hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa-apa yang kita katakan itu, kita bicarakan, kita omongkan itu mengandung resiko. Salah-salah bicara bisa mati dikatakan, ya kan? Bapak Ibu, dan itu saya abadikan dalam buku kecil ini, ya. Saya mencetak buku kecil yang dulu, ini tahun 90 berapa yang saya cetak. Nah, ini saya abadikan di awal-awal halaman itu, orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Oleh sebab itu ini mengingatkan saya, hati-hati kalau bicara. Dan di sini saya kasih spesial tuh untuk siapa? Nah, ada kata-kata itu dan di sini tertanda, ya kan? Jadi ini mengingatkan kita semua bahwa perkataan mulut kita itu menentukan jalan hidup. Ya tadi dari hati muncul dalam perkataan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ulangan pasal 23, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Makanya di sini kenapa kita harus hati-hati dalam perkataan-perkataan kita, karena perkataan kita itu akan terekam. Ya, Bapak Ibu, saya pasti orang yang mendengarnya akan merekamnya. Minimal ingat, oh pernah ngomong kayak gitu. Dan itu saudaraku bisa dipegang oleh orang lain apabila kita melakukannya dengan setia. Jadi kalau kita mempercayai seseorang, yang dipegang apanya? Omongannya. Buntutnya. Ya kan? Kalau kita percaya kepada seseorang, yang dipegang adalah omongannya. Makanya di sini haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri, bukan pinjam mulut orang. Kalau pinjam mulut istri itu sama dengan kasusnya Anania dan Safira. Setahu istrinya, saya pinjam mulut istrinya ngomong hal yang sama. Jadi hati-hati dalam hal memperkatakan sesuatu. Dilanjut. Ini membuat kita untuk berhati-hati dalam menyampaikan kata-kata kepada orang lain, dalam arti bahwa kita harus, sebelum kita mengucapkan, kita harus memikirkan dulu supaya apakah yang kita katakan itu bisa kita pegang atau tidak. Contohnya membuat kita untuk berhati-hati untuk tidak PHP. Apa sih PHP itu? Bagaimana? PHP familiar. Oh, pengalaman ya? Pemberi harapan palsu. Jadi orang yang suka memberi harapan palsu itu sebut apa? PHP. Karena apa yang keluar dari bibirmu
kau lakukan dengan setia. Berarti antara yang diucapkan dengan yang dilakukan itu harus ada kesepadanan, supaya orang bisa menerima kita, bisa ganjaran kehormatan itu ada pada kita. Orang menjadi respect karena apa? Kita bisa memegang omongan kita. Kadang-kadang kita tergoda untuk berikan janji. Angin surga. Udah, misalkan Bu Suci besok barang gawe. Udah, Bu Suci besok saya datang, saya bantu misalkan. Tapi ternyata tidak bisa ternyata karena kita kadang-kadang tidak bisa mengukur apakah kita bisa datang atau tidak, tapi kita terlalu terburu-buru untuk berkata aku pasti datang. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi demikian? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dicap bahwa kita sudah mengingkari janji? Apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Minta maaf. Tidak katanya bisa datang. perempuan tidak pernah salah. Perempuan tidak pernah salah, tetapi firman Tuhan berkata kalau salah harus minta maaf. Oke, maaf diterima. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pegang kata-kata yang sudah kita ucapkan. Jadi, apalagi janji seorang pria itu adalah janji seorang raja. Perkataan pria itu diibaratkan perkataan raja. Perkataan raja sekali terucap dia tidak akan dicabut kembali. Artinya sudah termeteraikan. Jadi kalau sesuatu yang sudah kita ucapkan ya tidak bisa kita tepati, kita harus berani berkata jujur. Maaf, saya akui saya salah. Bisa? Bisa, harus bisa. Oke. Ciri yang kedua, jaga mata. ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya adalah tipe orang yang sesungguhnya suka belanja dibanding dengan istri saya. Kalau pergi, ya, misalnya ke mall atau belanja ke swalayan atau ke toko, ya, Jauhkan dompet darinya. yang paling kalap bukan istri saya, tapi yang paling kalap adalah saya. Ya, tipenya adalah saya memiliki satu kebahagiaan dan sukacita kalau bisa belanja banyak. Apakah ada yang sama? Iya. Nah, saudaraku yang dikasih itu tidak lain tidak bukan karena pengaruh mata. Makanya saudaraku, kalau sudah saya jalan-jalan ke suatu tempat, mata saya tidak bisa merem, tidak bisa terpejam. Saya akan selalu jelaskan kanan kiri, lihat apa yang benar, lihat apa. Oh, ini kayaknya cocok. Oh, ini kayaknya cocok untuk dia. Oh, ini kayaknya cocok untuk dia. Belum tentu cocok untuk saya, ya kan? Nah, saudaraku, akhirnya ditumpuk, diambil. Nah, ternyata pengeluaran kita besar ya, gitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini yang mengganggu adalah masalah pandangan, masalah tidak bisa jaga mata. Ya, karena mata itu ciri-ciri seseorang sedang menginginkan sesuatu. Kalau orang bisa jaga mata, maka dia akan bisa menjaga keinginannya. Makanya tanggal 6 bulan depan tuh harus hati-hati. Harus ditutup matanya. Karena akan banyak promo di tanggal 6 bulan 6. Oh. Ya, saudara yang dikasih. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan bahwa berkat Allah selalu ada, tapi
kalau saya tidak bisa menjaga mata saya penuh dengan keinginan-keinginan, dengan apa yang saya lihat, maka yang terjadi adalah apa? Minus. Ya, sampai udahlah. Kalau kamu belanja aja sendiri lah, pergilah sendiri. Saya nggak ikut. Saya kalau ikut takut, ya kan? Kenapa takut? Ya tangan saya ini nggak bisa diam. Kalau sudah jalan nggak bisa diam. Oh ini bagus nih. Oh ini bagus nih. Ya kan? Nah, ternyata di situ dibutuhkan jaga hati. Ya kan? Jaga hati, jaga mata. Ya kan? Karena apa? Orang yang tidak bisa dikatakan menjaga matanya adalah orang yang mengasihi dunia. Wih bagus ya kan? Ngikut. Wih bagus ya, ngikut. Ya kan? Di situ. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Bapa yang tidak kelihatan kalau pandangan kita tertuju pada sesuatu yang fana, yang membuat hati kita tertarik karena mata kita melihat. Bagaimana kasih akan Bapa itu ada? Ya, dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Wah, kalau nggak pakai yang bermerek, misalnya, gitu kan? Nggak keren. Nggak keren, ya kan? Kalau nggak ada mereknya, padahal merek bisa bikin sendiri, Bapak Ibu. Ya, merek bisa bikin sendiri, ya, bisa niru-niru, ya, duplikat. Nah, oleh sebab itu berkat Allah akan selalu ada jika kita bisa memelihara hati dan memelihara mata. Selanjutnya Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati itu sangat erat hubungannya dengan harta. Sekali lagi, hati itu sangat erat hubungannya dengan harta. Yesus ngomong bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau orang sudah cenderung hatinya terpikat oleh harta benda, maka kasih akan Tuhan itu tidak ada. Mau diajak yang rohani malas, mau diajak doa malas, mau diajak pelayanan malas, mau diajak ibadah malas. Kenapa? Hatinya sudah terpikat oleh harta benda. Yang dipikirkan bagaimana aku punya uang. Apakah itu salah? Apa salah? Ya kalau kita memikir bagaimana aku harus memiliki uang, apakah itu salah? Enggak juga. Kenapa? Ya. Tapi jangan sampai semua pikiran kita dipengaruhi di situ sehingga kita lupa bahwa yang kita butuhkan itu Bapa yang memberkati pekerjaan kita. Makanya hati itu sangat erat hubungannya dengan harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati dengan ketamakan, karena orang yang hatinya terpikat dengan harta benda itu sama dengan orang yang tamak, saudaraku. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Berapapun besar penghasilanmu, tidak akan bisa engkau puas sampai di situ. Pasti akan mengalami kurang. Hari ini dapat 1 juta, kurang. Hari ini besok dapat 2 juta, kurang. Besoknya lagi dapat 10 juta, kurang. Karena apa? Keinginannya bertambah. Nah, orang yang mata duit, ternyata terjemahan yang lain. Orang yang mata duitan, sudah biar dikasih.
Orang yang mata-duitan tidak pernah cukup uangnya. Ya, orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba atau keuntungan. Pengen untung lagi. Apakah salah pengen untung? Tidak salah. Kalau bisnis rugi ya nggak usah bisnis, iya kan? Nggak salah. Semuanya ada aturan main. Yang terakhir adalah jaga sikap dan pikiran. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Yes. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yes. Semut. Semangat ya kan? Biasanya isi dompet saudara mempengaruhi kesehatan saudara. Biasanya. Atau itu saya mengutip para pakar-pakar ekonomi, ya, para motivator ekonomi, motivator kesehatan. Saudara, jika ingin mau sehat, maka disehatkan isi dompetnya. Kalau dompetnya nggak sehat, kesehatannya tidak sehat. Bagaimana? Berbicara masalah isi dompet tidak jauh-jauh dari bahwa berkat Allah itu selalu ada jika kita bisa jaga sikap dan pikiran. Gembirakanlah hatimu dahulu. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau muka kita berseri-seri, orang akan senang bertemu dengan kita. Tapi kalau muka kita sudah tidak mengenakan, apakah kita betah berpandang-pandangan? Males. Cenderung menghindar. Tetapi kepedihan hati mematahkan tulang. Orang yang pedih hatinya tidak punya semangat untuk melakukan sesuatu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata kesehatan itu dipengaruhi oleh hatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi semangat yang patah itu membuat tulang-tulang menjadi kering, gampang sakit, tentrecek, ya, pegel ya. Ngapain sih pegel katanya kan? Kenapa? Ya seringkali semangat kita sudah mulai kendor. Berbeda dengan orang yang antusias, ya, semangat dalam pekerjaannya, semangat dalam keinginannya, semangat dalam rencananya, dia akan berkobar-kobar. Terakhir, makanya apabila kita memulai hari dengan hati yang gembira, memulai hari dengan semangat, optimis, seorang ahli berkata 80% orang itu telah menaklukkan hari itu. 80%. Iya. Sedikit. Sedikit lagi adalah usaha kita. Tapi yang terpenting adalah hati yang gembira, semangat itulah yang membuat hari kita itu bisa. Oh, Peter, selesai. Ya, kesimpulannya saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu adalah orang yang dapat menerima berkat kemurahan Allah, bahwa berkat Allah itu selalu ada bagi orang-orang yang punya kesanggupan memelihara hatinya, menata hatinya, menjaga hatinya, sehingga kita semua bisa menjadi orang yang cukup rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu ciri-cirinya bisa jaga mulut. Yang kedua bisa jaga mata. Dan yang ketiga adalah bisa jaga sikap dan pikiran. Oleh sebab itu Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar kita pikirkan. Semua yang mulia kita pikirkan. Semua yang adil kita pikirkan. Semua yang suci duduk di belakang. Ya, semua yang manis, semuanya manis kita pikirkan. Ya, semua yang sedap didengar, enak didengar, kita pikirkan. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi nanti yang di hati keluar dari mulut, keluar ke mulut,
Dengan melalui perkataan semua, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu setuju bahwa apa yang kita pikirkan menentukan nasib kehidupan kita? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita berdoa. Kami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang telah kita terima daripada Tuhan. Biarlah ini menjadi titik balik buat kehidupan kita, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari, di mana kita mau dengan sungguh hati menjaga mata kita, menjaga pikiran kita, menjaga mulut kita, dan menjaga sikap kita dengan pertolongan Roh Kudus. Maka kita sanggup menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa tinggi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami telah terima di siang hari ini telah memberikan kami pemahaman yang baru dan membuat kami semakin mengerti apa yang Tuhan maui di kehidupan kami. Ubahkan hidup kami Tuhan menjadi seperti yang Engkau inginkan, menjadi seperti apa yang Kau firmankan pada siang hari ini Tuhan. Dan biarlah perubahan ini dapat dilihat orang, dan orang boleh melihat Kristus Tuhan hidup di dalam kami semua, dan kami dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami, dan orang lain boleh diberkati melalui apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, dan hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendapatkan rema firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus Engkau memberikan kekuatan, pertolongan untuk dapat melakukan firman-firman Tuhan-Mu ini Tuhan. Dan biarlah semuanya ini mendatangkan perkenanan-Mu atas hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya persilakan untuk petugas kolekta untuk maju ke depan. Mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Kau memberkati setiap jemaat-Mu, yang memberkati dengan sukacita yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang, berganti malam, aku diberkati.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang kita bawa pulang, kita mau sama-sama berdoa syafaat bagi Bapak Ibu dan Saudara maupun yang ada di luar sana yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Nah, saudara percaya bahwa tangan Tuhan itu tangan yang ajaib. Tangan Tuhan adalah tangan penyembuh yang sanggup menolong dan menjamah kehidupan saudara. Kita sama-sama berdoa hari ini, kiranya berkat kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya, untuk kesehatan saudara dan saya, kiranya diberikan hari ke hari mengalami kesehatan yang ekstra, mengalami kekuatan yang ekstra, sehingga dapat menikmati hidup ini dengan tubuh yang sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, engkau yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam tidak enak badan, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menjamah tubuhmu dan menjadi sehat dan sembuh dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini, buat firman-Mu hari ini. Saya percaya bahwa Engkau tetap setia hari kemarin, hari ini maupun hari esok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Dengarkan suara Tuhan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau lihat akan diberikan kepadamu. Bagi engkau yang bisa menjaga hatimu, dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan dan usaha, diberkati warung dan tokomu. Segala jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang hebat. Katakan amin. Amin. Kiranya kembali